Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya ya, Solusi Bos ya, di channel kesayangan kita, mengatasi masalah dengan masalah oleh bos ya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bisa berjumpa lagi bersama saya walaupun setelah lama tidak membuat video ya. Kebetulan lagi sibuk ya, hari ini kita membuat lagi video dengan tema yang akan kita bahas adalah RKAS perubahan ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan ada dua versi RKAS yang akan RKAS perubahan ya. Ada dua versi di sini ya. Di sini teman-teman operator ya yang pengunjung Solusi Bos ya, kebetulan insyaallah mungkin RKS-nya ini menggunakan RKS yang dari video sebelumnya ya. Di sini ini untuk mengisi Eskul Usadi ataupun aplikasi Bos lainnya ya. Saya utamakan untuk Bos Eskul Usadi ya. Di sini ada RKS, ini RKS murni ya yang diinputkan di Eskul Usadi ya. Yang akan kita gunakan selanjutnya adalah RKAS perubahan di Eskul Usadi ya, di sini ya. Nanti file ini akan dikirimkan di deskripsi, silahkan tinggal download di deskripsi ya. Sebelum di download Bapak Ibu operator, saya akan jelaskan dulu kegunaan dari format Excel di sini ya. Kalau Bapak Ibu pengguna RKAS ya, RKAS murni yang menggunakan seperti ini, nanti Bapak Ibu silahkan kopikan saja angka-angkanya ke aplikasi Excel di sini ya. Otomatis nanti ke perubahan akan terupdate di sini ya. Di RKS perubahan ada beberapa item. Yang pertama RKS murni. Ini RKS murni, ada RKS murni 1 tahun, ada sisa belanja. Ini sisa belanja adalah untuk kegiatan belanja di Caturulan 3 ya. Untuk RKS murni di sini kalau di RKS-nya sudah diisi, nanti otomatis ke RKS perubahannya ini akan otomatis terisi seperti ini ya. Nah, ini otomatis dirumus dari RKS murninya ya. Langkah selanjutnya untuk Bapak Ibu operator di sini adalah untuk melakukan RKAS perubahan ya. Di sini ada pengurangan, ada penambahan, ada siswa nambah di sini ya. Dan ada yang dimasukkan untuk aplikasi. Saya jelaskan satu-satu dulu. Yang pertama untuk pengurangan ini adalah belanja yang tidak akan digunakan dalam 1 tahun ini ya. Contohnya saya contohkan di sini ya. Nah, di sini saya sudah contohkan bahwa yang belanja yang dikurangi ya di sini ya. Ya. Belanja yang dikurangi di sini ya. Contohnya ini ini pengurangan. Nah, yang bisa dikurangi ini harus diketahui bahwa uang yang sisa belanja, bukan yang RKS murninya ya, tapi sisa belanjanya silahkan dikurangi. Ini kan sisa belanja, ini adalah belanja di Caturulan 3 ya. Saya contohkan di sini perlengkapan olahraga karena masa Covid, karena alat olahraga tidak akan dibeli ya. Ini sisa dari Caturulan 1 dan 2, Caturulan 3. Di Caturulan 3 kita tidak akan belanja alat olahraga sehingga kita dikurangi di sini. Nah, dikurangi 1 juta ini karena akan ada belanja lain ya. Salah satunya belanja Covid ya yang nanti ya saya contohkan di sini belanja alat olahraga sisa 1 juta kita kurangi ya atau dihilangkan di RKS perubahan sehingga yang tadinya RKS murninya 3 juta, nanti di RKS perubahannya jadi tinggal 2 juta ya. Dan saya contohkan juga di sini yang dikurangi yang belanja yang tidak akan dilaksanakan di tahun ini ya di Caturulan 3. Di sini ada
Nah, di sini ada belanja bahan pertukangan ya. Bahan pertukangan di sini masih ada saldo ataupun sisa 2 juta. Nah, dan yang akan kita gunakan cuma 1 juta, sehingga 1 juta lagi kita kurangi ya di RKAS-nya gitu. Jadi kita memiliki 2 juta ya, saldo 2 juta untuk RKAS perubahan ini ya. Tahap selanjutnya yang 2 juta tadi ya, yang 2 juta tadi hasil mengurangi dari ya dari sisa belanja sudah dikurangi 2 juta ya di sini ya. Ini dirumus ya. Ini adalah uang yang akan kita gunakan. Ini kita akan mengurangi 2 juta ya, sehingga selisihnya tidak ada karena sudah direalisasikan ya. Ini kita pengurangan 2 juta. Nah, dan untuk penambahan kita harus tambahkan lagi 2 juta di sini ya. 2 juta. Nah, dan yang 2 juta yang tadi hasil pengurangan tadi kita ditambahkan di sini ya. Nah, di belanja di belanja alat kesehatan dan keselamatan ya untuk Covid ya, untuk Covid yaitu membeli alat-alat kesehatan 2 juta ya, seperti itu. Itu adalah RKAS perubahan jika di RKAS-nya di aplikasi Scholusadinya tidak menambah siswa. Jadi Bapak Ibu operator cuma bisa tinggal merubah aja pengurangan dan penambahan. Jadi pengurangan di sini adalah sisa belanja yang tidak akan digunakan kita kurangi, diganti dengan penambahan yaitu belanja yang harus ada di triwulan caturulan 3 yang akan kita belanjakan. Salah satunya alat-alat untuk Covid ya. Saya contohkan tadi alat kesehatan. Bisa juga kan kuota dan transport yang lainnya. Saya contohkan seperti itu. Dan selanjutnya di sini jadi contohkan 2.700.000 ini kalau Bapak Ibu di Scholusadinya itu akan menambah siswa karena uang bosnya meningkat ya, jumlah siswanya nambah ya, tinggal Bapak Ibu tambahkan di siswa nambah ya. Ini 2.700.000 hasil dari 3 siswa. Contohnya kita nambah 3 siswa. Kita nambah 3 siswa dikali ya bosnya kita 900. Nah, jadi kita akan menambah 2.700.000. Kalau siswa nambah itu lebih mudah ya, karena Bapak Ibu tinggal alokasikan 2.700.000 itu untuk kegiatan apa ya. Nah, di sini sudah tidak ada selisih karena sudah saya realisasikan. Salah satunya di sini yang 2.700.000 itu untuk membeli kuota internet ya. Ya, di belanja. Nah, di sini Bapak-bapak Ibu. Nah, di sini kita belanjakan 2.700 untuk belanja kuota internet ya. Seperti itu. Itu cara melakukan perubahan ya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya ingin merubah tanpa menambah siswa, gunakan pengurangan dan penambahan. Tidak usah diisi yang siswa nambah ya. Kalau Bapak Ibu siswanya nambah lagi, silahkan gunakan ketiga-tiganya. Pertanyaannya, apa yang akan Bapak Ibu masukkan di aplikasi Scholusadi di RKAS perubahan? Jadi Bapak Ibu di RKAS perubahan tinggal merubah ya. Di sini sudah dicontohkan belanja-belanja yang tadi dirubah di sini ya, yang ada dirubah di sini. Nah, jadi Bapak Ibu tidak harus buat RKAS dari nol lagi, tapi tinggal merubah RKAS yang berubah. Di sini kan tadinya 3 juta berubah menjadi 2 juta karena sudah dikurangi. Saya contohkan kasih tanda merah supaya kelihatan. Selanjutnya 1 yang dirubah itu, selanjutnya yang 2 yang ini yang bisa dirubah juga. Ini karena di RKAS murninya tidak ada alat kesehatan, tapi di RKAS perubahan ada pembelian alat kesehatan, sehingga ini RKAS berubah.
Jadi nanti di RKAS eksklusi tadinya 0, di sini harus diisi 2 juta. Dan di sini saya kasih tanda merah. Ini karena biasanya di belanja alat kesehatan itu tidak diinputkan di RKS murni, jadi Bapak Ibu tinggal tambahkan kode rekening alat-alat kesehatan seperti itu. Jadi Bapak Ibu di RKS perubahan itu tidak buat dari 0, tapi tinggal merubah belanja yang berubah ini sama berubah karena tadinya dianggarkan untuk internet itu dianggarkan 1.200.000, tapi di RKS perubahan ditambah menjadi 2.700.000. Jadi totalnya akan berubah di RKS perubahan menjadi 3.900.000. Ini juga sama, ini yang dikurangi 1 juta. Jadi nanti di RKS-nya dirubah juga di RKS perubahannya. Nah, itu Bapak Ibu untuk RKS perubahan ya. Itu Bapak Ibu kalau menggunakan RKS dari RKS Excel sebelumnya ya. Pertanyaannya, Bapak gimana kalau saya menggunakan aplikasi eksklusi tadi, tetapi saya tidak menggunakan RKS. Nah, di sini gimana caranya untuk melakukan RKS perubahan supaya RKS perubahannya tidak mentok ataupun tidak susah untuk belanja. Saya sudah siapkan di sini ya, ini untuk bos kinerja ya. Ini ada RKS perubahan. Nah, di sini sudah disiapkan ya aplikasi kosong ya, di sini kosong tapi sudah dirumus. Caranya ya, ini RKS perubahan dari bos K7. Jadi Bapak Ibu operator nanti bisa menginputkan RKS di sini dari RKAS atau dari realisasi belanja eksklusi tadi. Caranya gitu ya, supaya tahu RKS murninya berapa, sisa belanjanya berapa untuk caturulan 3. Bapak Ibu silahkan masuk ke aplikasi eksklusi tadi di sini. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal dicetak ya, pilih cetak K ya, bos K7. Nah, di sini bos K7 yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk mengisi aplikasi di sini ya, aplikasi Excel di sini kita menggunakan hasil dari download dari bos K7 di sini. Catatan yang harus kita lakukan adalah tanggal awalnya kita tanggal 1 bulan 1 2020 ya. Ini kuncinya ya. Dan tanggal akhirnya kita isi dengan 31 Desember 2020 akhir tahun. Ya. Sehingga ketika kita cetak bos K7-nya ya akan menampilkan seperti ini. Nah ya, mohon ditunggu ya. Nah, tampil seperti ini Bapak Ibu. Format di sini ini sudah hampir sama dan disesuaikan dengan format di sini. Bapak Ibu tinggal memindahkan angkanya saja ya. Angkanya di sini ya. Di sini angka yang di sini itu adalah RKAS murninya ya, harus ingat Bapak Ibu. Yang angka yang di sini ini adalah RKAS murninya, tinggal pindahkan angkanya saja. Contohnya ini kegiatannya ya. Ini kita pindahkan, contohnya di sini ya, kita pindahkan ke RKAS murni di sini. Seperti itu. Kita pindahkan angkanya saja ya. Selanjutnya untuk di sini sisa belanja, untuk sisa belanja kita ya inputkan dari sini ya, dari sisa anggaran di sini ya. Kalau 0 itu berarti anggarannya sudah habis. Nah, kita isikan anggaran yang masih ada seperti itu. Nah, seperti itu akan diisi nanti dimasukkan ke aplikasi RKS perubahan ya. Nanti Bapak Ibu akan tahu RKS murninya berapa, sisa belanjanya berapa. Tahap selanjutnya sama seperti yang tadi. Kalau kita ingin ada yang ditambah, belanja yang ditambah gitu ya. Sedangkan kita tidak akan nambah siswa lagi, berarti kita harus mengurangi sisa belanja di sini ya. Di menu pengurangan. Nanti di sini tinggal kurangi saja. Contohnya di sini ada penggandaan, ada
RKS-nya kita contohkan 4 juta. Nah, sedangkan kita memiliki sisa 2 juta. Nah, selanjutnya karena ini PPDB sudah selesai, ya, kita tidak akan belanja lagi di caturulan 3 di RKS perubahan. Otomatis yang 2 juta ini kita akan hilangkan. Contohnya kita kurangi 2 juta di sini, 2 juta. Nah, 2 juta di sini, ya. 2 juta di sini kita akan belanjakan di penambahan. Contohnya yang 2 juta di sini akan digantikan belanjanya yang tadinya penggandaan akan dibelanjakan untuk, contohnya di sini kita ya membeli alat kopi, ya. Nah, di sini alat kesehatan kita isi di sini 2 juta. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Otomatis nanti akan angkanya sama seperti itu, ya. Kita pengurangannya 2 juta. Nah, kita penambahannya juga 2 juta. Nah, sehingga ketika ya ini kurang 0 yang 1, ya, 2 juta. Nah, sehingga tidak ada selisih, ya. Itu kita akan rubah. Dan yang diinputkan ke aplikasi Xkulus tadi adalah yang di sini, ya, yang diberi warna ungu. Silakan isikan sesuai dengan angka yang di sini, ya. Dan yang kita isikan saja, yang kita rubah saja. Salah satunya yang ini kita rubah, kita beri tanda merah bahwa itu yang akan melakukan RKS perubahan, ya. Cuma satu. Saya contohkan lagi, tadi ada belanja alat untuk COVID. Nah, di sini kita beri tanda merah. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan RKS perubahan cuma 2 yang dirubah kalau dicontohkan. Kalau banyak yang akan dirubah, silahkan Bapak Ibu silahkan rubah, ya. Itu Bapak Ibu untuk melakukan pembuatan RKS perubahan, ya. Sekian, nanti di video selanjutnya akan kita buat lagi kalau keburu, ya. Kita bos kinerja di sini sudah disiapkan, ya, bos kinerja. Ini sudah ngeling, ya. Kalau yang RKS-nya yang di sini, kita kinerjanya di sini. Bahkan ini sudah ada contohnya bos kinerjanya atau bos afirmasinya. Ini sudah dikasih contoh. Kalau yang bos kinerja yang di sini, ini ngelingnya dengan yang di sini, ya. Seperti itu. Selamat mencoba. Silahkan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.